Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Al-Wafa semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Sahabat Al-Wafa, kembali lagi bersama saya Jaka Permana dalam program Ramadan Asik Al-Wafa TV, suatu program yang akan menyajikan berbagai informasi seputar dunia Islam. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah sahabat Al-Wafa sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Al-Wafa, salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Apakah sahabat Al-Wafa tahu peristiwa apa itu? Ya, betul sekali. Peristiwa turunnya Al-Quran atau biasa kita kenal dengan Nuzulul Quran. Hari ini kita akan sama-sama pelajari dan kita coba kupas bersama seperti apa peristiwa turunnya Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Untuk itu, materinya insya Allah akan disampaikan langsung oleh sahabat saya, Bapak Ustadz Muhammad Solihin. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Al-Wafa, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk untuk umat manusia dan juga sebagai furqan, pembeda antara hak dengan batil. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, itba'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Wafa, kali ini insyaallah kita bertemu di episode spesial dengan host yang juga hari ini insyaallah akan menyampaikan materi, yaitu tentang Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Alhamdulillah sahabat Al-Wafa, sekarang kita berada pada bulan Ramadan, yakni bulan yang mulia, bulan yang agung. Kenapa Ramadan merupakan bulan yang agung, bulan yang mulia?
Karena pada bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya bulan Ramadan ini. Allah memuliakannya karena pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Begitupun dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malaikat Jibril merupakan malaikat yang ditugaskan menurunkan wahyu, menyampaikan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul yang mulia, Rasul yang agung, Nabi yang mulia. Kenapa? Karena Rasulullah adalah Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai mukjizat. Maka Rasulullah merupakan Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Kemudian ada suatu malam pada bulan Ramadan, namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini malam yang begitu mulia, sangat agung. Karena malam tersebut ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu? Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu jika kita hitung lebih dari 83 tahun. Jika kita melaksanakan ibadah pada malam itu, maka kita seolah-olah beribadah selama 83 tahun. Jika kita melaksanakan sholat malam pada malam itu, maka seolah-olah kita melaksanakan ibadah selama kurang lebih 83 tahun. Kemudian jika kita membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita membaca Al-Quran selama 83 tahun lebih. Masya Allah. Kemudian di samping itu, sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kota misalkan. Kota apa? 2 kota yaitu Mekah dan Madinah. Kota yang agung, kota yang suci. Kenapa? Karena di Mekah dan Madinah adalah kota yang diturunkan padanya Al-Quran. Surat-surat yang diturunkan di Mekah disebut surah Makkiyah. Surah-surah yang diturunkan di Madinah disebut surah Madaniyah. Makanya Mekah terkenal dengan Mekah Al-Mukarramah. Makanya Mekah dijuluki dengan Mekah Al-Mukarramah, Mekah yang mulia. Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang dicahayai dengan penuh dengan cahaya. Kemudian hari pun tidak terlepas, ada yang namanya Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang agung, rajanya hari. Kenapa? Karena pada hari Jumat, pada bulan Ramadan, itu diturunkannya wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5 kepada Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril. Iqra, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat 5. Itu diturunkan pada hari Jumat di Gua Hira. Makanya hari Jumat mulia agung karena pada hari tersebut diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu pertama. Sahabat Al-Wafa, kita patut bersyukur. Kenapa? Karena pada zaman sekarang kita sangat mudah untuk berinteraksi, untuk mengakses Al-Quran, baik dalam bentuk mushaf seperti ini atau dalam gadget kita yang sudah ada aplikasi Al-Qurannya. Sangat mudah sekali. Tinggal kita mau membacanya, tinggal kita mau berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita selaku manusia, selaku hamba ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rabb kita, maka kita harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan jika kita membaca Al-Quran, Rasulullah menjanjikan Al-Quran ini akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada para sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran itu? Tentunya yang dimakan sahabat adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering menghafal Al-Quran.
Kita harus bersyukur pada zaman sekarang, mushaf sudah gampang ditemukan di mana-mana. Di berbagai masjid banyak mushaf. Di rumah kita mungkin ada 2, 3, bahkan lebih dari 1 mushaf di rumah kita. Tapi kita harus introspeksi, apakah kita sudah sejauh mana memahami Al-Quran? Sudah sesering mana membaca Al-Quran? Jika kita bandingkan dengan kita memegang HP, memegang gadget, sering manakah kita apakah membaca Al-Quran atau membaca HP? Itu harus introspeksi pada diri kita masing-masing. Tidak sama dengan masa Rasulullah SAW, Al-Quran belum ada cetakan seperti ini. Masih ditulis dalam pelepah kurma, masih ditulis dalam pelit-pelit binatang. Belum ada pembukaan Al-Quran. Al-Quran itu dibukukan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Salah satu penulis yang terkenal adalah Zaid bin Thabit. Beliau adalah seorang sahabat yang menuliskan Al-Quran. Kemudian dikumpulkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, jadilah sebuah mushaf. Ya, jadilah seperti sekarang ini. Tapi dulu dikumpulkan dalam lembaran-lembaran kulit-kulit binatang yang telah dikeringkan. Sekarang sudah modern, dalam cetakan kertas yang bagus, tinta yang bagus. Bahkan dalam Al-Quran, dalam HP pun sudah ada Al-Quran yang mudah untuk dibaca. Tinggal kita sering-sering membacanya, tinggal kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan memuliakan kepada para sahabatnya, akan memberikan pertolongan kepada para sahabatnya. Sahabat Al-Wafa, Al-Quran ini merupakan firman Allah yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan juga 6.236 ayat. Marilah kita perbanyak tilawah Al-Quran, marilah kita tambah hafalan Al-Quran supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Sahabat Al-Wafa, marilah pada bulan Ramadan ini kita tekadkan, kita niatkan mulai saat ini, mulai detik ini kita perbanyak tilawah Al-Quran, kita perbanyak hafal Al-Quran. Itu saja sahabat Al-Wafa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bittaqullah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Al-Wafa TV? Wafedia Ensiklopedia Islam sore ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak fakta-fakta seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. Pemirsa Wafedia, kedatangan bulan Ramadan tentunya selalu dinantikan oleh umat Islam karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang penuh dengan keberkahan, yakni malam Lailatul Qadar. Malam ini sering disebut juga sebagai malam 1000 bulan. Pada episode kali ini, Wafedia akan menyajikan informasi mendalam seputar fakta-fakta menarik malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Sesuatu yang mulia berarti sangatlah baik dan mestilah kita kejar. Karenanya, umat Islam disarankan untuk memperbanyak ibadah di malam-malam terakhir pada bulan Ramadan. Fakta yang pertama, malam Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Fakta kedua, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan.
Quran Surat Al-Qadar ayat 2-3. Fakta ketiga, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan dan malam penuh ampunan. Sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar atas dorongan iman dan mengharap balasan dari Allah, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Al-Bukhari, An-Nasai, dan Ahmad. Fakta keempat, pada malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat turun ke bumi. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 4 yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Fakta kelima, bahwa datangnya malam Lailatul Qadar hanyalah Allah yang tahu, karena Allah lah yang akan menurunkan malam kemuliaan tersebut di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagian ulama menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar diantaranya udara dan angin pada malam itu terasa tenang, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Pada malam itu seseorang akan sangat menikmati ibadahnya. Mereka merasa sangat semangat dan tidak hentinya beribadah, karena pada malam tersebut turun para malaikat dan malaikat Jibril ke bumi dengan membawa rahmat Allah. Pada malam ini juga, malam hari tampak sangat terang, tidak ditutupi awan sedikit pun. Pemirsa Wafedia, perbanyaklah membaca doa di malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan dengan memperbanyak amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntungnya orang yang memperoleh keberkahan di malam 1000 bulan. Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit dan terkena musibah dapat diberikan ketabahan dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, pemirsa Wafedia, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, untuk kegiatan Ramadan Asik hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah disampaikan. Saya Jaka Permana beserta seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.